Good morning Maranatha. Shalom sahabat Pelita Maranatha yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali saya Untung Prasetyo mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Jumat tanggal 3 November 2023, saya ingin membacakan renungan pagi untuk kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari buku Renungan Pelita Maranatha yang diberi judul Lawan Penipuan. Adapun bacaan kita diambil dari Yehezkiel 13 ayat 1-16. Namun saya akan membacakan nats bacaan kita yang diambil dari Yehezkiel 13 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena kamu menyampaikan kata-kata dusta dan melihat hal-hal bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan, sehingga sampai detik ini Tuhan kami masih boleh merasakan betapa manis dan lembutnya kasih Tuhan. Terlebih Tuhan di pagi hari ini kami juga bersyukur Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh membacakan, merenungkan dan menghayati sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan bukakan mata hati, pikiran dan perasaan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Pelita Maranatha yang dikasihi Tuhan, penipuan menjadi praktek yang marak terjadi dalam hidup sehari-hari. Ada penipuan yang dilakukan secara online maupun secara langsung. Secara online, ada praktik penipuan seperti misalnya mama minta pulsa, ada pula yang menjanjikan hadiah dari bank atau perusahaan tertentu asalkan bla 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 dan lain sebagainya. Ada banyak modus. Ada pula praktek penipuan yang dilakukan secara rapi dan terstruktur di instansi tertentu. Misalnya dilakukan pemotongan dana bantuan, menyogok untuk mendapatkan posisi atau jabatan, dan lain-lain. Di masa kampanye, kita sering mendapati para politisi yang suka mengumbar janji. Tetapi ketika menjabat, janji-janjinya tidak ditepati. Ini adalah contoh kebohongan atau penipuan politik. Sahabat Pelita Maranatha yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel memperlihatkan juga contoh penipuan dan kebohongan yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu di masa lalu. Ketika Israel sedang dibuang di Babel, berada dalam penderitaan, nabi-nabi ini justru melakukan penipuan. Mereka memutarbalikkan kebenaran. Tidak ada damai sejahtera, tetapi mereka mengatakan damai sejahtera. Nabi-nabi ini menjadi bagian dari kekuatan politik yang membius kesadaran warga di pembuangan. Mereka bersekongkol untuk memanipulasi proyek. Pembangunan tembok yang belum selesai, ia katakan bahwa itu seolah-olah sudah selesai. Mereka melakukan proyek-proyek tidak sesuai dengan perencanaan. Karena hal ini, sang nabi menyampaikan bahwa Allah menjadi lawan mereka. Sahabat Pelita Maranatha yang dikasihi Tuhan, perlawanan Allah terhadap nabi palsu dan kebohongan mereka sesungguhnya merupakan ajakan bagi kita untuk melawan segala jenis penipuan di masa kini dan masa mendatang. Pejabat dimanapun berada dan politisi korup harus dilawan. Melawan kejahatan mereka adalah panggilan Allah. Dari bacaan kita dapat berefleksi demikian. Mengkritisi dan melawan penipuan dan kebohongan adalah upaya penting untuk membangun keadaban publik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan peringatan kepada kami agar kami hidup dalam perkataan dan perbuatan yang jujur dan benar.
Biarkan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa untuk Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, Rektor, para wakil rektor, serta pejabat struktural, juga para dosen dan karyawan. Kiranya Tuhan yang akan meluruskan setiap pribadi lepas pribadi menjadi hamba-Mu yang berlaku hidup tidak dengan kepalsuan, tetapi hidup lurus dan berkenan di hadapan Tuhan. Agar cita-cita mulia yang tertuang dalam visi dan misi Universitas Kristen Maranatha dapat terwujud karena pertolongan-Mu saja. Juga seluruh mahasiswa Universitas Kristen Maranatha, kiranya Engkau yang akan memberkati mereka dalam studinya, memakai para lulusannya menjadi jiwa-jiwa yang berkenan kepada Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi yang mengalami pergumulan hidupnya, kiranya Engkau yang akan mengangkat segala permasalahannya. Untuk yang lemah imannya, kiranya Tuhan kuatkan dalam pengharapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Pelita Maranatha yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, dan tetaplah bersandar pada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Diberkati kita semua yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Marilah kita menghayati bersama visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi: Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Salam Integrity, Care, Excellence. Tuhan memberkati.